Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Mei 2023 dengan judul Bergembiralah saat kata yang baik diucapkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami tidur dengan begitu nyenyak. Dan di pagi hari ini oleh karena kasih-Mu luar biasa bagi hidup kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkamkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Janganlah kita mengumpulkan semua gambaran yang tidak menyenangkan, kejahatan dan kerusakan dan kekecewaan. Bukti kuasa setan untuk digantung di aula ingatan kita, untuk dibicarakan dan ditangisi, sampai jiwa kita dipenuhi dengan keputusasaan. Terima kasih Tuhan, ada gambar-gambar yang lebih cerah dan lebih mengembirakan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita mengelompokkan jaminan kasih-Nya sebagai harta yang berharga, agar kita dapat memandangnya terus-menerus. Anak Allah meninggalkan takhta Bapanya, menggantikan keilahiannya dengan kemanusiaan, agar dia dapat menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Kemenangannya demi kita membuka sorga bagi manusia, mengungkapkan kepada penglihatan manusia ruang kehadiran, di mana Tuhan menyingkapkan kemuliaannya. Umat yang jatuh diangkat dari lubang kehancuran, di mana dosa telah menjerumuskan mereka, dan dibawa kembali ke dalam hubungan dengan Allah yang tak terbatas. Dan setelah menanggung ujian ilahi melalui iman kepada penebus kita, mengenakan kebenaran Kristus, dan ditinggikan ke takhta-Nya. Inilah gambaran-gambaran yang Allah tawarkan kepada kita untuk menyenangkan bilik-bilik jiwa. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 744 dan 745. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan sukacita dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Janganlah kita mengumpulkan semua gambaran yang tidak menyenangkan, kejahatan dan kerusakan dan kekecewaan, bukti kuasa setan, untuk digantung di aula ingatan kita, untuk dibicarakan dan ditangisi sampai jiwa kita dipenuhi dengan keputusasaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, dan juga tahun-tahun politik yang sedang berlangsung saat ini. Dan lebih dari itu kami berdoa untuk rapat Summit ASEAN yang ada di Labuan Bajo. Biarlah kepala-kepala negara ini dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, roh kerendahan hati, dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memberikan kepemimpinan boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat pengetahuan sorga yang mereka peroleh daripada Tuhan. Mereka mendidik anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama mereka juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka. Berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.